Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Perancangan Arsitektur 1, tepatnya di minggu ketiga ya. Jadi di minggu ketiga ini kita akan berbicara tentang unsur rupa dan prinsip desain. Ini masih sama dari bukunya Wuchis Wang, yaitu Principle of Two-Dimensional Design. Namun kali ini kita akan secara khusus membahas terkait tentang bentuk dan rencana. Lalu kita juga belajar terkait tentang perulangan dan kemiripan. Jadi di prinsip seni rupa itu adalah metode ataupun cara menyusun dari unsur-unsur seni rupa. Nah, contoh realnya itu ketika kita akan membangun sebuah rumah, itu maka kita akan memerlukan bahan-bahan bangunan ya seperti semen, lalu seperti pasir, batu bata, kayu, dan lain-lain. Begitupun bagi seorang desainer ya, itu tentunya membutuhkan unsur-unsur seni seperti bentuk, garis, ruang, dan lain-lain. Nah, setelah memiliki bahan-bahan tersebut, atau kalau kita konteksnya membuat rumah tadi ya, kita memiliki bahan-bahan bangunan, tentunya kita harus tahu bagaimana takaran semen agar tidak mudah retak, ataupun cara menghitung fondasi agar kuat. Begitupun juga dengan di dalam seni gitu, di dalam sebuah desain, dalam menciptakan sebuah karya itu membutuhkan rumus tersendiri. Nah, oleh karena itu rumus-rumus yang kita perlukan itu akan kita pelajarin di Principle of Two-Dimensional Design-nya Wuchis Wang ini. Nah, jadi ketika kita bicara bentuk ya, bentuk itu ada 4, bentuk berupa titik, bentuk berupa garis, bentuk berupa bidang, dan volume. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bentuk berupa titik. Jadi, bentuk itu diakui sebagai titik karena ukurannya itu relatif kecil. Nah, sebuah titik itu tidak hanya berbentuk lingkaran ya, bisa dia berbentuk persegi, dia bisa berbentuk segitiga, dia juga bisa berbentuk oval ataupun bentuk-bentuk tidak beraturan lainnya. Nah, pada prinsipnya disebut titik itu karena ukurannya harus relatif kecil, dan yang kedua itu bentuknya harus agak sederhana. Terus bentuk berupa garis ya. Garis itu secara umum dianggap sebagai sesuatu yang tipis gitu. Jadi dia cenderung lebih ke panjang ya, dan dia tidak memiliki lebar. Nah, garis sendiri itu dia memiliki di sini disebutkan 3 aspek dalam garis ya. Yang pertama itu adalah the overall shapes. Jadi dia bisa sebagai lurus, melengkung, bentuk tidak beraturan, ataupun dia juga bisa hanya digambar dengan tangan gitu. Terus yang kedua itu the body. Jadi garis itu meskipun tipis, tapi dia memiliki lebar ya, meskipun lebarnya sangat sempit. Nah, ini contohnya di body itu. Terus the extremities. Jadi dia bisa berbentuk bulat, runcing, ataupun bentuk-bentuk sederhana lainnya. Nah, terus yang ketiga adalah bentuk berupa bidang ya. Jadi bidang ini kenapa disebut sebagai bidang? Karena dia merupakan 2 dimensi gitu, dan bentuknya cenderung datar. Kalau geometrik, nah contohnya itu adalah bentuk-bentuk dasar seperti persegi, lalu segitiga, lingkaran, ada bujur sangkar, dan lain sebagainya. Lalu ada bentukan organik itu dibentuk oleh kurva bebas ya. Terus ada rectilinear, itu dia variasi dari bentukan bujur sangkar. Terus dia ada irregular, ataupun dia bentukannya itu tidak beraturan. Terus ada hand drawn, jadi dia memang digambar oleh tangan tanpa bantuan apapun, jadi bentuknya itu bisa bebas gitu. Terus yang terakhir itu adalah accidental. Nah, accidental ini tuh terbentuk secara kebetulan, jadi kita tidak bisa mempertimbangkan bentukan yang terjadi itu seperti apa. Contohnya ketika kita memercikan cat ke tembok gitu, kita tidak bisa memperkirakan bentukan-bentukan yang akan ditimbulkan, jadi secara kebetulan gitu. Nah, bentuk pun ada 2 ya. Bentuk itu bisa disebut sebagai bentuk yang positif dan bentuk yang negatif. Jadi, kenapa bisa disebut sebagai bentuk yang positif ataupun bentuk yang negatif, itu apabila dilihat dari bentuk yang menempati ruangannya. Nah, misalnya ini contohnya,
ketika kita menggambar 4 buah lingkaran berwarna hitam di atas bidang kertas yang berwarna putih ya. Jika kita mengapitkan keempat lingkaran itu, maka akan terbentuk belah ketupat di tengahnya. Belah ketupat berwarna putih itu disebut sebagai ruang kosong dan bisa juga disebut sebagai bentuk negatif. Sedangkan bentuk lingkaran hitam, keempat lingkaran hitam itu dianggap sebagai bentuk yang menempati ruang. Jadi dia dianggap sebagai bentuk positif. Terus kita juga berbicara tentang distribusi warna pada bentuk ya. Jadi tanpa mengubah elemen apapun dalam desain, distribusi warna itu bisa menciptakan berbagai variasi gitu. Nah, padahal kalau dari segi contohnya ini ya, kita hanya bermain warna hitam dan putih. Namun ternyata bisa memiliki 6 variasi yang berbeda-beda gitu. Nah, ini cukup menarik ya, ketika kita bermain warna gitu. Nah, terus apabila kita memiliki desain yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, meskipun kita hanya memainkan 2 warna itu tadi, hitam dan putih, ternyata bisa tercipta 16 variasi yang berbeda-beda. Dan nanti bisa diterapkan teman-teman ketika membuat biomatra ya. Jadi meskipun kita hanya bermain warna hitam dan putih, ternyata bisa tercipta bentukan-bentukan yang beraneka ragam. Terus kita bicara juga tentang keterkaitan antar bentuk. Gitu. Jadi apabila bentuk dapat bertemu dengan bentuk lainnya, maka akan tercipta suatu variasi juga gitu, ataupun tercipta hubungan yang timbal balik. Nah, contohnya yang pertama itu adalah detachment. Ya, detachment itu ketika dua bentuk itu saling berdekatan, namun dia tidak bergabung. Jadi mereka tetap memisahkan diri dan tidak menyentuh satu sama lain. Terus yang kedua itu ada touching, jadi dia saling bersentuhan, bentuk satu menyentuh bentuk lainnya, namun tidak menumpuk. Terus yang ketiga itu ada overlapping, jadi bentuknya itu bersentuhan dan menumpuk satu sama lain gitu. Dan terciptalah garis putih di tengahnya itu disebut overlapping. Lalu ada penetration, sorry. Nah, penetration itu sama ya, hampir sama dengan overlapping. Jadi dia ditumpuk tapi tercipta ruang negatif di tengahnya, ataupun ruang kosong di tengahnya gitu. Terus union yaitu sama dengan overlapping ya. Jadi ketika dua bentukan itu saling ditumpuk, tapi dia saling combine gitu. Jadi terciptalah bentukan baru. Terus ada subtraction. Nah, itu subtraction itu bentukan satu ditumpuk oleh bentukan lain yang dia itu tidak terlihat. Jadi dia seolah-olah tuh terpotong gitu. Terus ada intersection ya, masih sama seperti dengan overlapping ya. Jadi dia hanya tersisa bentuk negatif di tengah-tengahnya pada bagian yang saling bertumpuk itu. Terus yang terakhir itu ada coinciding gitu. Nah, coinciding ini ketika dia memindahkan bentuk saling berdekatan, saling menumpuk, dan ternyata dari segi bentuk, ukuran dan arahnya sama, maka seolah-olah dia hanya satu bentukan, padahal sebenarnya dia dua bentukan yang saling menumpuk. Nah, terus kita bicara juga tentang repetisi ataupun perulangan ya. Jadi perulangan atau repetisi ini terjadi pada berbagai macam hal, seperti pada bentuk, repetisi ukuran, repetisi warna, tekstur, arah, posisi ruang, dan gravitasi. Nah, contohnya ada di gambar sebelah kanannya. Ketika kita bicara repetisi bentuk, berarti kita mengulang-ulang bentuk yang sama. Misal lingkaran. Kalau repetisi ukuran, kita juga bicara tentang ukuran yang diulang-ulang. Nah, di gambar satu itu ada lingkaran besar, lingkaran kecil, kemudian diulangi lagi lingkaran besar, lingkaran kecil, dan seterusnya. Kita juga bermain warna. Contohnya di nomor 3 gitu ya. Meskipun bentuknya persegi, segitiga, atau lingkaran, tapi dia bermain repetisi warna. Jadi warnanya sama semua. Begitupun dengan repetisi tekstur dan lain-lain. Terus variasi perulangan. Jika repetisi dirasa terlalu monoton ya, maka dia juga bisa melakukan variasi dari segi arah gitu.
ada arah berulang, yang nomor 1 itu arah tak tentu, yang nomor 2 itu terus arah alternatif itu bisa kayak menghadap ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, terus arah gradasi dan arah yang serupa. Terus ini ada perulangan lagi. Kalau misal mau yang lebih bervariasi lagi, misal kita bermain 4 lingkaran yang disusun secara linier, bisa juga disusun secara bujur sangkar atau persegi panjang, lalu disusun berlaku tepat, segitiga, dan melingkar. Nah, ini ternyata memiliki bentukan-bentukan yang sangatlah bervariasi. Nah, ini dasarnya aja ya. Jadi nanti kalian bisa explore lagi bagaimana menciptakan perulangan-perulangan yang lebih menarik. Nah, ini perulangan dan refleksi yang lebih kompleks lagi. Nah, refleksi itu suatu bentuk yang dicerminkan ya. Jadi ketika kita bermain tentang perulangan, kemudian direfleksikan, hasilnya akan seperti contoh gambar sebelah kanannya itu. Nah, jadi akan terlihat bentuk-bentukan yang cukup menarik ya. Nah, ini juga kita bicara tentang refleksi, perulangan, dan kemudian direfleksikan. Jadi, bentukan-bentukan ini kita misal hanya membuat satu bentukan, kemudian diulangin berkali-kali gitu. Diulangin berkali-kali, kemudian di mirror. Nah, itu akan menciptakan bentukan-bentukan variasi yang seperti ini. Terus kita juga bicara tentang struktur. Struktur ini digunakan untuk menentukan posisi bentuk pada desain. Struktur adalah aturan dasar yang kita buat sendiri untuk menentukan urutan dan keterhubungan antar wujud. Struktur itu dibagi menjadi 7 ya, ada struktur formal, semi-formal, informal, pasif, aktif, tidak tampak, dan tampak. Kalau bicara tentang struktur formal, itu biasanya rapi dan dia sudah dihitung secara pasti gitu. Terkalkulasi ya. Kalau struktur semi formal itu tidak bebas tapi juga tidak terlalu formal juga, tidak terlalu rapi juga. Struktur informal dibuat secara bebas, lalu ada lagi struktur pasif. Struktur pasif itu ketika bentukannya itu tidak menyinggung, nah disebut struktur itu yang garis titik-titik gitu ya. Jadi ketika dia tidak menyinggung, strukturnya sebenarnya tidak terlalu digunakan gitu. Terus ada struktur aktif. Nah, ini ternyata tercipta bentuk ruang positif dan ruang negatif. Terus apabila ada bentuk yang dia menyinggung strukturnya, maka akan seolah-olah terpotong dan seterusnya. Nah, ini tercipta variasi. Terus struktur tidak tampak. Nah, struktur tidak tampak itu adalah struktur yang biasanya digunakan ataupun paling sering ya dalam dunia desain ya. Jadi struktur tidak tampak ini memang sengaja digunakan sebagai pemandu saja. Jadi memang tidak diperlihatkan. Kalau struktur tampak itu strukturnya dijadikan sebagai elemen desain. Jadi di bold lah ibaratnya kayak gitu. Jadi dimunculkan sebagai salah satu variasi desainnya. Terus ada repetition structure. Ini yang sebelah kiri adalah basic grid ya, jadi bentuknya adalah kotak-kotak-kotak, kemudian di variasi ada bentukan persegi panjang, lalu bujur sangkar, lalu ada sistem split, terus ada setengah lingkaran yang berulang-ulang, dan bentukan-bentukan lain. Ini kalau dari real ya, atau kehidupan nyatanya, kalian bisa melihatnya itu di variasi roster ataupun partisi-partisi di interior. Itu biasanya dia menerapkan repetition structure seperti ini. Terus kita juga bicara tentang similarity ataupun kemiripan ya. Similarity ataupun kemiripan. Nah, ini yang pertama itu bentuk itu dapat memiliki kemiripan satu sama lain, namun tidak identik. Nah, jika suatu grup bentuk tidak identik namun diulang, unsur tersebut tidak sedang menerapkan asas repetisi, melainkan menerapkan asas kemiripan. Nah, yang pertama adalah asosiasi. Jadi, dari segi bentuk itu memiliki kemiripan satu sama lain, itu bukan berdasarkan bentuknya yang mirip, melainkan berdasarkan segi fungsinya, segi maknanya, itu dia memiliki ranah yang sama gitu. Terus ada imperfection. Imperfection itu ketika kita menggunakan suatu bentuk, lalu bentuknya itu sedikit diabstrakkan, sedikit ditransformasikan, maka akan tercipta bentukan-bentukan imperfection itu. Terus yang ketiga adalah spatial distortion, yaitu untuk menciptakan kemiripan pada bentuk yang sama, bentuk itu didistorsi gitu ya.
sehingga memiliki banyak variasi yang masih mirip satu sama lain. Terus ada union atau subtraction. Jadi dengan mengurangi bentuk oleh bentukan lain, itu kita akan menciptakan asas-asas kemiripan. Ataupun ketika kita menambahkan dengan satu bentuk ditambahkan dengan bentuk yang lain, itu juga akan menciptakan suatu kemiripan. Terus ada tension atau compression. Jadi dia ditarik gitu ya, ataupun dikompres sehingga tercipta bentukan-bentukan seperti itu. Padahal bentuk dasarnya adalah lingkaran. Tapi ketika dia dilakukan penarikan ataupun pengkompresan, penekanan, itu akan tercipta bentukan-bentukan seperti yang sebelah kanan itu. Nah, ini adalah similarity dan gradasi. Contoh gambarnya seperti ini ya. Ini membentuk satu kesatuan yang unity gitu. Nah, ini contoh penerapan secara nyata. Ini teman-teman tahu lah ya, ini bangunan apa. Inilah bangunan Candi Borobudur. Nah, kalau kalian melihat, ya dia sebenarnya menerapkan prinsip itu tadi, prinsip repetisi, similarity, dan lain sebagainya. Nah, dari segi bentuk geometri, dia itu bermain di persegi dan lingkaran ya, untuk polanya. Di tengah itu, lalu untuk keterkaitan antar bentuk dia menerapkan detachment. Jadi kalau kita lihat di bagian lingkaran-lingkarannya itu dia saling berdekatan namun tidak sampai menyentuh. Terus kalau kita lihat dari pola perseginya itu tercipta subtraction. Jadi 2-3 persegi yang ditumpuk sehingga terbentuk sedemikian rupa. Ini mungkin yang gambar kedua tidak terlalu terlihat, tapi coba nanti teman-teman cari sendiri ya di internet bentukan-bentukan Borobudur. Terus dia juga menerapkan repetisi atau perulangan gitu. Dia menerapkan repetisi bentuk, yaitu bentuk tadi ya persegi dan lingkaran, lalu dia juga melakukan repetisi dari segi ukuran. Jadi ukurannya itu sama semua gitu, dan dilakukan secara berulang-ulang. Terus untuk variasinya itu bila kita, kalau kalian pernah ke sana ya, kalian lihat patungnya itu ada variasi arah. Jadi arah hadap patungnya gitu. Saling berbeda-beda sehingga menghadap ke arah tengah semua. Dan ada juga yang menghadap ke berbagai arah. Terus ketika kita bicara strukturnya ini struktur formal ya, karena dia cenderung rapi dan terkalkulasi. Nah, oke, itu tadi adalah sedikit materi terkait dengan unsur dan prinsip desain. Sebelum kita berpisah, ini ada tugas ya untuk minggu depan, tugas mandiri. Teman-teman diminta untuk membuat sketsa komposisi desain yang menerapkan prinsip repetition dan similarity dengan tema kearifan lokal. Itu bisa kalian ambil dari senjata-senjata tradisional, bangunan tradisional, ataupun dari peninggalan budaya lainnya. Terus sama dengan tugas sebelumnya, alat yang digunakan awalnya itu kalian menggunakan pensil dulu, penggunaan warnanya hanya hitam dan putih. Boleh menggunakan penggaris tapi hanya sebagai titik acuan dan tidak boleh menggunakan garis untuk menggambar garisnya gitu. Jadi untuk melatih tangan kalian ukurannya sama ya 20 x 20 cm dikerjakan pada A3. Dan ini wajib melakukan asistensi. Dan masing-masing membuat 2 alternatif pola dikumpulkan di akhir perkuliahan ya, pukul 4 sore nanti. Nah, itu untuk tugas di hari ini. Dan tugas minggu depannya itu melanjutkan tugas hari ini. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki 2 alternatif, sebaiknya dilakukan asistensi ke dosen pembimbing. Dan apabila sudah pasti mana alternatif yang akan desain yang akan digunakan, maka boleh ditebalin menggunakan pensil ataupun menggunakan drawing pen ya ataupun spidol dengan teknik pewarnaan yang sama yaitu warna hitam dan putih. Dan untuk tugas yang fixnya itu dikumpulkan 18 September minggu depan, hari Minggu ya, minggu depan maksimal pukul 12 malam. Nah, selain dari tugas mandiri, teman-teman juga mempunyai tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya itu mencari preseden penerapan di Matra dengan tema kearifan lokal, kemudian analisa unsur rupa dan prinsip desainnya. Nah, ini dikumpulkan juga bisa di e-learning ataupun di classroom.
ataupun sesuai dengan kesepakatan dosen pembimbing masing-masing dan dipresentasikan saat pertemuan selanjutnya di minggu keempat. Nah, sekian materi pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.